Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Basit Arido dan Vivi Meitasari akan mempresentasikan mengenai sumber dan fasilitas pendanaan UMKM pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada materi kali ini, kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah dari latar belakang, yang kedua adalah sumber pendanaan UMKM, dan yang ketiga adalah fasilitas UMKM dan syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pengembangan UMKM, ada 4 kendala besar yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM, yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, inovasi produk, dan teknologi serta pemasaran. Namun, yang sangat banyak terjadi di lapangan adalah masalah permodalan, sehingga UMKM tidak berkembang. Alasannya adalah karena kesuksesan dari UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bergantung pada kemampuan para pengusaha dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber daya dan modal yang memadai, menurut Nilai dan Auken pada tahun 2009. Atas dasar alasan tersebut, salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh para pengusaha adalah pendanaan untuk operasi perusahaan mereka, menurut Nilai dan Auken pada tahun 2005. Selanjutnya adalah sumber pendanaan UMKM yang akan dibahas oleh rekan saya Vivi Meitasari. Sumber pendanaan UMKM. Pendanaan UMKM ini terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber internal dan juga sumber eksternal. Yang pertama saya akan membahas tentang sumber internal, yaitu adalah pendanaan UMKM yang bersumber pada tabungan pribadi, atau bisa disebut pendanaan UMKM ini berasal dari dana pribadi. Tak hanya tabungan saja, penjualan aset pribadi pun dapat kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha UMKM. Umumnya, investasi pribadi mutlak diperlukan. Kebanyakan UMKM di Indonesia pasti menggunakan sumber pendanaan ini untuk modal usaha UMKM awal. Untuk selanjutnya tentang sumber eksternal pendanaan UMKM. Untuk pendanaan eksternal UMKM memiliki 4 sumber, yaitu yang pertama ada bantuan dari pemerintah, yaitu adalah merupakan sumber pendanaan UMKM dari pemerintah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai atau bantuan pemerintah untuk usaha mikro sejak 24 Agustus 2020. Untuk sumber yang kedua adalah pinjaman dari bank perbankan. Tentu saja memiliki persyaratan tertentu untuk pengajuan kredit usaha. Bagi sektor mikro dan kecil, hal ini mungkin agak berat. Kendati demikian, jika ingin mencoba melalui jalur perbankan, ada pula pilihan kredit tanpa agunan atau KTA. Sumber yang ketiga adalah angel investor, yaitu adalah merupakan seseorang yang bersedia memberikan dukungan berupa dana untuk pelaku usaha, khususnya para pejuang UMKM. Dana dari angel investor akan diberikan di awal usaha sebanyak 1 kali sebagai langkah pertama dari suatu usaha. Sumber yang terakhir adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yaitu adalah merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah seperti pegadaian, koperasi, simpan pinjam, pasar modal, asuransi, dan lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Nah, lanjut kita akan membahas fasilitas UMKM dan syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai fasilitas subsidi dan syarat-syarat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mendapatkannya. Fasilitas-fasilitas yang disampaikan oleh Menko dan telah disetujui oleh Presiden adalah sebagai berikut, yang akan dijelaskan oleh Vivi Meitasari. Fasilitas UMKM. Yang pertama adalah kredit bantuan UMKM. Para penerima akan mendapatkan fasilitas selama 3 bulan pertama, di mana bunganya dibayar oleh pemerintah sebesar 6%. Sementara itu, untuk 3 bulan selanjutnya, bunga akan ditanggung oleh pemerintah sebesar 3%. Fasilitas UMKM yang kedua adalah fasilitas yang didapatkan oleh peminjam yang memiliki kredit 500 juta sampai dengan 10 miliar. Untuk 3 bulan pertama akan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Lalu untuk 3 bulan berikutnya pemerintah akan menanggung bunganya sebesar 2%. Fasilitas UMKM yang ketiga atau yang terakhir adalah usaha kecil di bawah 8,33 juta debitur. Fasilitas ini ditujukan pada ultra mikro dengan peminjaman antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Penerima fasilitas akan mendapatkan bantuan bunga dari pemerintah tentunya. Bagi mereka yang ikut dengan Pegadaian, Mekar, dan UMI akan mendapatkan pembayaran bunga selama 6 bulan secara penuh, yaitu adalah 6%.
Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah disebutkan oleh rekan saya menurut Menko adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah akan meminta kepada bank membuat proposal untuk para debitur yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah debitur yang memenuhi syarat adalah yang terkena dampak COVID-19 dengan nilai kreditnya adalah KUR berarti sampai 500 juta rupiah. Usaha menengah sampai 10 miliar rupiah dan untuk UMI yang jumlahnya kecil. Oh ya, UMI adalah bantuan pinjaman modal dari pemerintah dalam upaya membantu para pelaku usaha mikro atau kecil di tahun 2018 lalu. Pemerintah targetkan UMI untuk dapat membantu sebanyak 800.000 pelaku usaha kecil yang tidak bankable. Yang ketiga adalah debitur memiliki track record yang baik. Jadi, mereka yang selama ini selalu bisa membayar kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2, dan mereka tentu kita harap memiliki NPWP dan pembayaran pajaknya baik. Mereka tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK, katanya. Setelah itu, Menteri Keuangan sebutkan bank-bank ini dengan proposal tersebut yang diverifikasi oleh BPKB. Setelah itu, Menteri Keuangan sebutkan bank-bank ini dengan proposal tersebut yang telah diverifikasi oleh BPKB. Kemudian, pemerintah akan bisa memberikan subsidi bunganya. Kalau bank kemudian karena adanya penundaan angsuran menghadapi masalah likuiditas, pemerintah akan menyiapkan beberapa hal, yaitu di dalam mekanisme yang selama ini sudah ada di dalam Interbank maupun dengan Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.